Boleh loh memihak, tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Tim Hukum Nasional pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menyesalkan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut presiden dan pejabat negara boleh berpihak dan berkampanye. Ketua Tim Hukum Nasional Amin Ari Yusuf Amir menyebut pernyataan Jokowi tersebut sebagai pelanggaran etis. Untuk itu, tim Amin akan melaporkan Jokowi ke Bawaslu. Pak Jokowi selaku apa? Selaku bapaknya? Apa boleh selaku bapaknya? Dia mengorbankan kepentingan bangsa dan negara untuk kepentingan anaknya. Ini menjadi pertanyaan kita. Sikapnya KPU dan Bawaslu mengambil sikap bagaimana? Sementara Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Nusron Wahid mengimbau semua pihak menghargai hak politik setiap orang termasuk Presiden. Nusron mengatakan, Presiden dan Menteri punya hak mencoblos, termasuk berkampanye dan memihak. Itu kepentingan. Itu karena kepentingan aja. Syarat kepentingan untuk pilpres. Syarat kepentingan untuk pilpres karena ingin supaya Pak Jokowi itu tidak kampanye. Ya kalau Pak Jokowi tidak kampanye, ya supaya jagonya dia yang unggul. Ya kan, yang tidak didukung oleh Pak Jokowi. Masa orang mendukung nggak boleh kampanye? Dan nggak ada larangan undang-undang. Terus diserang pakai dengan unsur etika dan sebagainya. Sepanjang yang bersangkutan tidak menggunakan fasilitas negara. Sementara calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo buka suara soal pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyampaikan bahwa presiden boleh memihak dan berkampanye dalam kontestasi pemilu. Usai menghadiri kampanye akbar hajatan rakyat di Stadion Golo Dukal, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Ganjar menilai pernyataan Presiden Jokowi soal keberpihakan dalam Pilpres akan beresiko pada proses demokrasi. Apalagi penyelenggara negara lainnya seperti ASN, TNI, dan Polri diketahui juga diwajibkan menjaga netralitas selama pemilu. Ya silakan saja karena beliau sudah menyampaikan itu. Jadi dari secara regulasi tidak terlanggar, hanya memang ketika kemudian situasinya mungkin agak berbeda, maka semua akan membandingkan pada saat kita di briefing. Gubernur, kepala daerah, semua harus netral. Tapi kondisi ini akan mengambil risiko besar pada demokratisasi dan demokrasi yang berjalan. Sebelumnya pada Rabu 24 Januari lalu, Presiden Joko Widodo menjawab pertanyaan media soal keberpihakan dalam pemilu. Presiden menyampaikan jika secara aturan Presiden boleh berpihak bahkan ikut berkampanye selama tidak menggunakan fasilitas negara. Tim Liputan, CNN Indonesia. Pernyataan Presiden Jokowi terkait Presiden boleh memihak dan berkampanye masih terus bergulir. Dan terbaru, Timnas Amin menyebut akan melaporkan dan juga menyampaikan analisa hukumnya ke Bawaslu. Lalu apakah tepat laporan ini serta bagaimana analisa kepemiluan soal statement ini? Dan untuk membahasnya sudah bersama kami dari luar studio. Pertama adalah Ketua Tim Hukum Nasional Amin Ari Yusuf Amir serta anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggreni. Assalamualaikum, selamat malam. Mas Ari, Mbak Titi, apa kabar? Selamat malam. Baik, nah. Terima kasih. Oke, alhamdulillah dalam kabar baik. Dan sebelum saya langsung menanyakan kepada Mas Ari, kita akan dengarkan statement dari Anies Baswedan merespon hal ini terlebih dahulu. Kita dengarkan. Enggak ada. Dicabut itu. Saya sudah perintahkan tidak perlu buat apa. Ya, tidak perlu. Ini biarlah kami akan konsentrasi kepada menyampaikan gagasan perubahan. Dan saya sudah sampaikan kemarin bahwa tidak ada laporan apapun ke pihak lain. Nah, udah, kita konsentrasi pada pemenangan, kita konsentrasi pada pesan perubahan. Baik, ini konteksnya adalah soal pelaporan begitu ya. Jadi saya konfirmasi langsung kepada Mas Ari. Jadi setelah Pak Anies mengatakan demikian, jadi dilaporkan atau tidak? Atau dalam bahasa Anda tadi dalam wawancara bersama media adalah melaporkan hasil analisa hukum begitu. Jadi kategorinya masuk yang mana ini Mas Ari? Ya, jadi dalam setiap kejadian persoalan-persoalan hukum, tim hukum setelah membuat. Baik. Mas Ari, Anda masih bersama kami?
Baik. Oke, kami sepertinya mengalami gangguan sambungan kepada Mas Ari. Kami akan benahi terlebih dahulu. Saya ke Mbak Titi terlebih dahulu, Mbak Titi. Oke, saya ke Mbak Titi terlebih dahulu. Jadi Mbak Titi, sebetulnya batasnya di mana kalau kemudian kita bicara, saya ingin masuk di soal pelaporan terlebih dahulu. Batasnya di mana ketika yang bersangkutan kemudian tidak masuk dalam peserta pemilu dan juga tidak masuk dalam tim perangkat dari paslon ataupun dari kontestan begitu. Di mana batasnya Mbak Titi? Ya, jadi Mas Bram, presiden atau wakil presiden ya, dia memang bisa mengikuti kampanye dalam dua kapasitas. Kalau dia sebagai petahana, lalu atau juga dia sebagai yang diikut sertakan. Nah, yang diikut sertakan ini ilustrasinya contohnya apa? Pada 2014 kalau kita ingat, Presiden SBY kan sudah 2 periode. Lalu dia menjadi juru kampanye Partai Demokrat. Nah, ketika dia menjadi juru kampanye Partai Demokrat, dia statusnya diikut sertakan dalam kampanye sebagai juru kampanye yang didaftarkan ke KPU dan kemudian mengajukan cuti. Pada waktu itu, Pak SBY mengajukan cuti antara lain tanggal 17 dan 18 Maret 2014. Jadi tidak dalam kapasitas dia petahana pun dia bisa ikut berkampanye begitu ya. Nah, itu dalam praktik pemilu legislatif. Tetapi memang di 2014 ketika sudah 2 periode, Pak SBY tidak berkampanye untuk Pilpres. Dia hanya berkampanye untuk Partai Demokrat. Bagaimana kalau dengan statusnya sebagai petahana? Jadi perbedaan antara status dia sebagai petahana dan non-petahana itu bisa dibaca di pasal 305 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pada ayat 1 dia bicara statusnya bukan sebagai petahana. Nah, kalau bukan sebagai petahana, dia mendapatkan 3 fasilitas yaitu protokoler, pengamanan, dan kesehatan yang bergantung pada kondisi lapangan. Tetapi di ayat 2-nya disebutkan kalau dia berstatus sebagai petahana, 3 fasilitas tadi itu melekat, tetap melekat begitu ya. Bedanya kalau dia bukan petahana, bergantung kondisi lapangan. Nah, jadi begitu Mas Bram situasinya. Dan dia wajib cuti dan tidak menggunakan fasilitas jabatan. Baik. Oke, berarti artinya ketika memang tidak petahana, apakah kemudian ketika namanya juga tidak didaftarkan sebagai tim kampanye atau kemudian juru kampanye, ini masih dalam koridor yang bisa begitu kemudian dilaporkan? Iya, kalau dia di dalam peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2018, jadi itu disebutkan bahwa kalau presiden atau wakil presiden ingin melakukan kampanye ya, dalam konteks melakukan kampanye ini, di dalam Undang-Undang Pemilu kita disebutkan bahwa kampanye dilakukan oleh pelaksana kampanye. Siapa saja pelaksana kampanye itu, bisa anggota partai politik, bisa caleg, bisa calon, lalu bisa juru kampanye, orang per orang, atau organisasi yang didaftarkan ke KPU. Nah, jadi pelaksana kampanye itu, Mas Bram, harus didaftarkan ke KPU. Jadi dalam hal ini, kalau Pak Jokowi ingin menjadi juru kampanye, begitu ya, maka dia harus berstatus didaftarkan ke KPU, lalu mengajukan cuti, tidak menggunakan fasilitas jabatan, cutinya disampaikan via Mensesnek kepada KPU 7 hari kerja sebelum pelaksanaan kampanye. Jadi ada aturan-aturannya, kecuali kalau kemudian dia datang misalnya ya menghadiri kampanye dan lain sebagainya, itu tetap saja dalam kapasitas dia harus cuti begitu. Oke, baik. Oke, highlightnya di situ begitu ya. Oke, saya akan kembali ke Mas Ari kalau begitu. Mas Ari sudah bergabung sama kami, Mas Ari? Ya udah, maaf nih. Oke, baik. Masih sama dengan pertanyaan saya yang pertama. Jadi ketika Pak Anies mengatakan memang sudah diperintahkan tidak ada pelaporan, hanya fokus pada visi misi. Jadi artinya tim hukum masih akan melaporkan atau dalam bahasa Anda tadi memberikan analisa hukumnya kepada Bawaslu? Ya, kami sudah membuat kajian tentang ini. Dan soal laporan itu sudah ada tegas dari capres kita bahwa terhadap sikap Presiden Jokowi, kita tidak akan membuat laporan. Tetapi terhadap tindakan, ini harus dibedakan ya, terhadap tindakan-tindakan beliau, Presiden Jokowi, yang melanggar aturan dan mengakibatkan kerugian bagi paslon yang lain, itu tetap akan kita proses secara hukum. Tapi terhadap sikap beliau, ya kita biarkan saja publik yang menilainya. Oke, baik. Oke, saya konfirmasi ulang. Jadi artinya hal lain begitu ya. Ini apa yang kemudian sebetulnya hal-hal yang menurut Anda mengganggu akhirnya merugikan paslon lain begitu seperti yang disebutkan tadi?
Iya, jadi kita melihat ada 3 persoalan terhadap keberpihakannya Presiden Jokowi ya. Itu adalah persoalan yuridis, secara filosofis, dan juga secara etis. Jadi secara yuridis, semua pejabat negara yang dibolehkan untuk terlibat dukung-mendukung pemilu ini diwajibkan untuk cuti. Tadi seperti dijelaskan oleh Mbak Titi. tadi. Nah, ini kenapa supaya cuti ini? Agar tidak ada abuse of power, ya, penyalahgunaan kekuasaan dan jabatannya. Nah, sayangnya memang ketentuan cuti ini tidak berlaku untuk presiden. Jadi ini menjadi masalah tersendiri nih sekarang ini. Nah, presiden memutuskan menjadi salah satu pendukung, ya, karena kita belum pernah mengalami ini ya. Dulu pada waktu SBY, Jokowi, mereka sebagai incumbent, mereka sebagai pemain langsung, sebagai paslon pada waktu itu. Tapi dalam konteks ini kita baru mengalami beliau sebagai pendukung pasangan calon. Baik. Gitu. Mas Ari, ini saya mengutip statement dari Sekretaris TKN Nusron Wahid dari detik.com begitu mengatakan karena ini kaitannya dengan pemilu maka kembalikan ke Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilu di mana memang Presiden menurut pasal 299 boleh berkampanye. Jadi yang dilanggar di mana begitu yang disampaikan oleh Mas Nusron. Jadi tim hukum Amin di mana ininya Mas kemudian korelasinya begitu? Nah itulah Mas Nusron mungkin tidak membaca Undang-Undang Dasar. Dalam Undang-Undang Dasar kita pasal 22I itu presiden ini, kepala negara sebagai kepala negara ini mempunyai tanggung jawab untuk memastikan pemilu ini berlangsung secara jujur, adil, dan berintegritas tentunya. Supaya betul-betul demokrasi kita ini betul-betul tegak dan bermartabat. Nah, bayangkan seandainya seorang kepala negara, pimpinan, ya, tidak memberikan contoh dalam hal ini akan bias ke bawahnya, ke seluruh aparat-aparat di bawahnya. Ini yang persoalannya menjadi persoalan serius. Nah, itu Mas Nusron tidak memahami itu. Makanya kalau memahami sesuatu aturan, lihat secara filosofisnya, kenapa aturan itu dibuat. Jangan hanya sebut dari kata-kata dalam aturan tersebut. Dan yang paling penting, secara etika, persoalan secara etika. Karena etika itu letaknya di atas hukum. Posisi etika itu di atas hukum. Tidak semua aturan-aturan etika itu termuat dalam kata-kata dalam aturan hukum itu. Nah, ini secara etikanya sudah bisa kita lihat akan menjadi persoalan besar bagi bangsa kita ini. Oke, baik. Saya akan minta tanggapan ke Mbak Titi, tapi sebelum ditanggapi, kita akan dengarkan terlebih dahulu statement dari Presiden Joko Widodo yang disampaikan hari ini terkait dengan statementnya pada Rabu lalu. Kita dengarkan bersama. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas. Jadi yang saya sampaikan ketentuan mengenai undang-undang pemilu. Jangan ditarik kemana-mana. Ya. Kemudian juga pasal 281 juga jelas bahwa kampanye pemilu yang mengikut sertakan presiden, wakil presiden harus memenuhi ketentuan, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan, dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Udah jelas semuanya kok. Sekali lagi jangan ditarik kemana-mana. Baik, saya akan ke Mbak Titi. Mbak Titi, Anda kan juga sebagai dosen pemilu FHUI, begitu. Kalau kita menggunakan kacamata kepemiluan, apakah tepat kemudian kita hanya memaknai pada satu kalimat pasal saja, atau ya seharusnya bisa lebih luas konteksnya, bicara akhirnya tidak hanya pada perspektif hukum, tapi etikanya juga perlukah kemudian kita menggunakan itu, Mbak Titi? Ya, problemnya adalah Mas Bram, yang jadi masalah itu adalah tidak cuti, tapi kemudian melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada keberpihakan. Jadi kalau saya lebih mendukung Pak Jokowi itu terbuka saja, menyatakan dukungan kepada calon yang mana. Sehingga ketika dia melakukan tugas-tugas kenegaraan, kita bisa membuat diferensiasi antara dia dalam konteks kampanye dengan tugas kenegaraan. Nah, yang membingungkan, bukan membingungkan ya,
Ketika statusnya dia tidak sedang cuti, maka segala tindakan yang mengarah kepada dukungan atau kemudian menguntungkan, merugikan, itu dilarang gitu ya. Karena ada pasal 282, ada pasal 283 yang menyebutkan pejabat negara dilarang membuat keputusan atau mengambil tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu selama masa kampanye, sebelum masa kampanye, selama masa kampanye, dan sesudah masa kampanye. Bahkan ada pasal 547 yang menyebutkan pejabat negara yang melanggar larangan untuk membuat keputusan atau mengambil tindakan menguntungkan atau merugikan peserta pemilu selama masa kampanye, itu ada ancaman hukuman pidananya. Jadi kalau Pak Jokowi tidak cuti, maka semua gestur, semua tindakan, semua sikap yang mengarah pada dukungan-dukungan terhadap peserta pemilu tertentu itu merupakan pelanggaran hukum. Jadi kalau dia ingin menunjukkan keberpihakan, maka dia harus melepaskan semua fasilitas jabatan, mengajukan cuti, ya silakan berkampanye. Sehingga kita lebih jelas bisa membedakan. Misalnya jangan sampai sedang bagi-bagi bansos ada gestur. Nah kalau begitu, ketika dalam kapasitas dia tidak cuti, maka 100% dirinya adalah berdiri di atas semua golongan. 100% dirinya adalah bekerja untuk semua kepentingan yang ada. Dan dia tidak kemudian tidak dibolehkan untuk menunjukkan anasir-anasir partisan tertentu. Yang harus kita kawal ini adalah selama dia tidak cuti, tidak boleh ada anasir politik praktis sedikit pun. Mbak Titi, ini tapi juga menarik ketika kembali kita bicara soal definisi yang banyak kemudian dikritik publik ini menjadi sempit. Kampanye ketika menjurus kepada satu pilihan, kepada nomor, kepada lambang partai jika ini kemudian legislatif, kepada sosok ketika ini pilpres, bukankah itu juga akan kemudian menjadi bias? Artinya ketika presiden tidak secara clear menyampaikan itu, bukankah secara hukumnya bahwa itu juga tidak masuk dalam sebuah pelanggaran? Apakah kita hanya bisa memaknai sesempit itukah, Mbak Titi? Ya, begini saja Mas. Jadi larangan pejabat negara dalam hal ini termasuk presiden untuk tidak membuat keputusan atau mengambil tindakan yang menguntungkan atau merugikan. Kalau baca pasal 282 dan 283 itu klasternya bersama-sama dengan aparatur sipil negara, dengan kepala desa, dengan jabatan fungsional dalam jabatan negeri. Sekarang kita ilustrasikan deh aparatur sipil negara. Untuk foto saja kawan-kawan ASN itu susah. Tidak boleh simbol ini, tidak boleh simbol itu. Maka dalam kapasitas presiden yang tidak cuti, yang tidak memenuhi persyaratan cuti untuk menunjukkan keberpihakan, maka gestur-gestur itu pun harus diperlakukan. Karena yang bisa membuat dia itu melakukan tindakan atau perbuatan yang mengarah kepada dukungan politik tertentu hanya kalau dia cuti begitu. Kalau dia tidak cuti, bahkan sikapnya masuk dalam satu klaster dengan aparatur sipil negara. Jangan sampai aparatur sipil negara mau foto aja susah, presiden kita kemudian membuatnya jadi bias. Menurut saya sih justru kita harus lebih ketat. Ketika tidak ada pernyataan cuti, tidak ada pernyataan misalnya bahwa dia melakukan kampanye yang itu melalui prosedur kepada KPU, maka semua tindakan dan juga gerak-geriknya harus dipastikan tidak menunjukkan perilaku partisan. Baik. Itu artinya hari ini PR kita sebagai publik begitu ya, mengamati dan juga mendesak bahwa ketika memang berdiri semua golongan ya juga harus tidak menunjukkan partisannya. Terakhir saya ke Mas Ari, kalau begitu Mas Ari, jadi kapan akan dilaporkan dan clear bahwa ini bukan soal pernyataan yang kemarin begitu ya? Singkat saja Mas Ari. Iya, jadi sudah saya tegaskan bahwa terhadap sikap kita tidak melaporkan, terhadap tindakan yang akan kita laporkan. Dan memahami aturan perundang-undangan, jangan textbook apa terhadap kata-kata tersebut. Pahami makna filosofi dibuatnya undang-undang tersebut. Sehingga kita tahu pada waktu dibentuknya undang-undang itu masalahnya apa. Seperti itu. Baik. Melihat lebih jauh dengan konteksnya pula begitu. Baik, kita akan lihat seperti apa. Terima kasih atas waktu para narasumber. Pertama adalah Mas Ari Yusuf Amir, Ketua Tim Hukum Nasional Amin, dan juga Mbak Titi Anggraini, dosen pemilu FHUI telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Mas dan Mbak. Terima kasih Mas Bram, Pak Ari. Terima kasih Mbak Titi.